Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Wushabiyah, dan sekarang kita pada pertemuan ke 102 ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hal. Apa itu hal? Dia isim mansub, menjelaskan keadaan yang samar. Dan isim dia mencakup dua hal, isim sharih yang jelas, yaitu isim zahir. Yang kedua muawwal bis sharih yang tidak jelas, yaitu jumlah dan syibhul jumlah. Menjelaskan keadaan yang samar. Dan itu mencakup 5 hal. Menjelaskan keadaan fa'il secara pasti, menjelaskan keadaan maf'ul secara pasti, menjelaskan fa'il dan maf'ul secara pasti keduanya, kemudian menjelaskan fa'il maf'ul secara kemungkinan antara salah satu dari keduanya, kemudian menjelaskan keadaan yang majrur, yang dijar. Sekarang kita masuk ke syurutul hali wa syurutu sahibiha. Syarat-syarat hal dan syarat-syarat pemilik keadaan. Syarat-syarat keadaan dan syarat-syarat pemilik keadaan, sahibul hal. Ja'a Zaidun rakiban. Nah, rakiban apa i'rabnya? Hal. Sahibul halnya mana? Zaid. Apa arti sahibul hal? Pemilik keadaan. Rakibtul farasa musrojan. Halnya mana? Halnya mana Yusuf? Sahibul halnya mana? Rakibtul farasa musrojan berarti sahibul halnya? Pemilik keadaannya? Apa? Faras. Kaif Yusuf? Coba anda cari lagi contoh yang lain. Dikta. Wa arsalnaka linnasi rasulan. Rasulan hal. Sahibul halnya mana? Ka. Barakallahu fiik. Sahibul hal itu pemilik keadaan ya. Contoh yang lain, Mas Ardian. Laqitu Abdullahi rakibaini. Halnya rakibain. Sahibul halnya mana? Hah? Tu dan laqitu Abdullahi rakibaini. Aku menjumpai Abdullah, keduanya dalam keadaan berkendara. Aku dan Abdullah, dia sahibul hal. Ingat ya, sahibul apa? Sahibul hal, pemilik keadaan ya. Yusuf lagi. Darasa Yusufu mujtahidan. Halnya mana Yusuf? Sahibul halnya mana? Yusuf, Masya Allah. Harus semangat Yusuf. Tahu ya, mana yang hal, mana yang sahibul hal. Sekarang kita masuk ke matan. Khudil mirwaha. Mas, Faruk. Khudil mirwaha ya Faruk. Kayak Faruk harus duduk di depan ini Faruk. Oh iya, Faruk duduk di samping Nazif. Nah, bisa Faruk.
خلاص جزاكم الله خير. بسرعة يوسف. يوسف من فاروق احمل كتابك انتقل إلى بجوار هذا. لا بسرعة بسرعة. ها لا بسرعة أسرع يا فاروق. ما شاء الله. لماذا جنب ناظف أحسن صح؟ ناظف شوف مجتهد جدا ما شاء الله. ناظف وفاروق جدا جدا جدا. tambah jiddan nanti. Perhatikan di sini syarat-syarat hal dan sahibul hal. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa la yakunu illa nakiratan. Dan tidaklah berupa kecuali nakirah. Jadi hal syaratnya harus nakirah. Hal syaratnya apa Faruq? Nakirah. Kedua, wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami. Dan tidaklah terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam. Ini syarat yang kedua dari hal. Yang pertama tadi harus nakirah. Kedua, tidaklah terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam. Maksudnya bagaimana? Jadi hal itu datang setelah sempurnanya kalam. Hal itu datang setelah fiil fa'il. Kalau fiil udah fa'il, udah sempurna belum? Fiil, kemudian ada fa'ilnya, udah sempurna belum? Sudah. Udah. Fiil fa'il udah sempurna belum? Nah, kalau udah ada fiil fa'il baru boleh datang hal. Kalau udah ada mubtada, kemudian ada khobar, udah sempurna belum? Sudah. Berarti setelah itu baru boleh datang hal. Karena syarat hal yang kedua, dia datang setelah sempurnanya kalam. Coba lihat. Ja'a Zaidun. Udah sempurna belum fi'il fa'il? Udah. Telah datang situ udah selesai. Kalau sudah sempurna baru boleh datang hal. Rakiban. Dalam keadaan mengendarai. Kemudian wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Ini untuk yang sahibul hal. Dan tidaklah terjadi sahibul hal kecuali ma'rifah. Berarti sahibul hal harus ma'rifah tuh, ingat. Tapi halnya nakirah. Yusuf, kucingnya taruh di sana aja. Jangan taruh situ, kurang fokus nanti antum. Kurang fokusnya. Hal apa syaratnya harus nakirah? Sahibul hal ma'rifah. Perhatikan itu penting. Maka di sini penulis mengatakan syarat hal ada dua. Yang pertama, la yakunu illa nakirah. Syarat hal harus nakirah. Yang kedua, wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Harus setelah sempurnanya kalam. Setelah fi'il fa'il baru boleh datang hal. Setelah mubtada khobar baru boleh datang hal. Tapi kalau fi'il belum ada fa'il, nggak bisa datang hal. Fi'il belum ada fa'il, berarti belum sempurna. Mubtada belum ada khobar, berarti belum sempurna, nggak boleh datang hal. Harus udah sempurna dulu kalamnya. Dan syarat untuk sahibul hal cuma satu, pemilik keadaan dia harus ma'rifah. Oke, perhatikan kita sekarang masuk ke syarah. Qala syarih hafizallahu ta'ala. Ya, sebelum itu, dan kalau antum perhatikan contoh-contoh sebelumnya yang tadi banyak sekali itu semua memenuhi syarat. Semuanya memenuhi syarat. Coba antum lihat. Ja'a Zaidun rakiban, halnya mana? Nah, halnya memenuhi dua syarat gak? Pertama, halnya nakirah atau ma'rifah? Nakirah, memenuhi syarat. Dan halnya datang setelah jumlahnya sempurna atau belum sempurna? Sempurna. Ja'a Zaidun, udah fi'il fa'il, udah sempurna, baru rakiban. Dan sahibul halnya mana? Zaid. Dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, memenuhi syarat.
Di sini kata pensyarah hafizallahu taala, al aslu fil hali an takuna nakiratan. Itu kasih stabilo. Tulis syaratul awal, syarat pertama. Tulis samping kanannya syaratul awal. Kalau nggak tahu, tulis syarat pertama. Karena di sini nggak dikasih keterangan. Al aslu fil hali an takuna nakiratan. Hukum asal pada hal dia berupa nakirah. Kama fi jami'il amthilatil mutaqaddimati, sebagaimana pada semua contoh-contoh sebelumnya. Semuanya itu dari halnya nakirah. Lihat, perhatikan. Hukum asalnya nakirah. Berarti ada yang menyelisih hukum asal. Fa in ja'at bilafzil ma'rifati wajabat ta'wiluha binakiratin. Itu juga stabil. Hukum asalnya nakirah. Fa in ja'at, maka apabila datang bilafzil ma'rifati, dengan lafaz ma'rifah. Hal datang dengan lafaz ma'rifah. Wajabat ta'wiluha binakiratin, maka wajib mentakwilnya dengan nakirah. Wajib ditakwil, diubah. Takwil itu artinya diubah. Wajib ditakwil, diubah dengan nakirah. Contoh, lihat di sini. Ja'a Zaidun wahdahu, telah datang Zaid sendirian. Wahdahu, apa i'rabnya? Hal dia di sini. Tapi lihat, di sini dia ma'rifah. Karena wahda mudhaf, hu mudhaf ilaih, disandarkan kepada domir sehingga menjadi ma'rifah. Ma'rifah dia. Sedangkan tadi hukum asal dari hal nakirah. Dan tadi dikatakan kalau dia datang dengan lafaz ma'rifah, maka wajib diapain? Ditakwil. Apa takwilnya? Nanti ada. Contoh kedua. Waja'u al-jammal ghafira. Mereka datang semuanya. Jammal ghafir itu semuanya. Halnya mana? Al-jamma itu hal. Dan dia ma'rifah kemasukan al. Maka harus wajib ditakwil, diubah dengan nakirah. Lihat di sini sekarang akan dibahas takwilnya, pengubahannya. Fa wahdahu, tadi ja'a Zaidun wahdahu. Wahdahu halun. Wa huwa ma'rifatun bil idafati ila dhamiri. Wahdahu hal, dan dia ma'rifah dengan sebab penyandaran kepada domir. Wahda mudhaf, hu mudhaf ilaih, disandarkan kepada domir menjadi ma'rifah. Dan lihat di sini kata Syekh, fayu awwalu binakiratin, maka ditakwil, diubah dengan nakirah. Apa takwilannya, pengubahannya? Wahia munfaridan, sendiri. Salat sendiri. Kalau antum salat sendiri apa? Munfarid. Berjamaah, jamaah. Sendiri, munfarid. Ini ja'a Zaidun wahdahu, telah datang Zaid sendirian. Berarti ditakwil dengan munfaridan ke nakirah. Gak usah antum pusingin bagaimana ya kok dari wahdahu jadi munfaridan, gak usah. Bukan ranah antum sekarang. Nanti ada di kitab yang lebih luas. Gak usah dipusingin. Gak usah. Kayak ibarat ada anak TK diajarin ini rumah. Ya udah cukup tahu ini rumah. Nggak usah dipusingin rumah terbuat dari apa ya? Semen dari mana ya? Itu batu batanya berapa ya? Lebarnya berapa? Nggak usah itu. Ada waktunya. Anak sampaikan seperti ini, anak tanbih, karena ada sebagian orang yang seperti itu modelnya. Anak kesian, dia terlalu banyak memakai otaknya, tapi padahal bukan waktunya. Capek jadinya. Anak kecil dibilang ini rumah ini terbuat dari apa? Semen dari mana? Semennya berapa sak lagi? Waduh.
fayu'awwalu binakiratin wa hiya munfaridan. Wal jamma halun. Oke. Ja'ul jammal ghafir. Al jamma hal wa huwa ma'rifatun bi al. Dan dia ma'rifah dengan sebab al. Fayu'awwalu binakiratin wa hiya jami'an, maka dia ditakwil dengan nakirah, yaitu jami'an. Ditakwil dengan nakirah yaitu jami'an. Berarti yang antum pahami, hukum asal hal nakirah. Kalau dia datang dengan lafaz ma'rifah harus ditakwil, wajib ditakwil, diubah dengan nakirah. Lihat di sini, perhatikan. Wal aslu, ini syarat yang kedua. Sekarang syarat yang kedua. Kasih stabilo dan kasih kejelasan di samping kiri atau kanannya terserah. Syaratus tsani, syarat kedua. Masya Allah, mudahnya antum ya belajar, dikasih jalan pintas langsung. Kalau anda ya dulu dari muroja sendiri, pas belajar sama Syekh nggak bilang ini syarat pertama, syarat kedua, enggak. Ana muroja lagi kedua kali, ketiga kali, oh ini syarat pertama, ana tulis. Ana ada tulisannya samping, syaratul awal, syaratul tsani. Oke, wal aslu fil hali aidan an ta'tiya ba'da tamamil kalam li'annaha fadlatun. Wal aslu fil hali, hukum asal pada hal, aidan juga, anta tiya ba'da tamamil kalami, dia datang setelah sempurna kalam. Setelah fi'il fa'il baru boleh datang. Setelah mubtada khobar baru boleh datang. Itu hukum asalnya. Li'annaha fadlatun, karena dia tambahan. Fadlah itu tambahannya, bukan termasuk pokok kalimat. Karena pokok kalimat jumlah fi'liyah apa? Fi'il fa'il. Dah. Kalau dia muta'addi berarti maf'ul bih. Pokok kalimat dalam jumlah ismiyah apa? Mubtada khobar. Berarti selainnya fadlah, tambahan. Kalau kita katakan ja'a Zaidun saja cukup gak? Cukup. Maka rakiban fadlah, tambahan. Jadi hukum asal pada hal juga dia datang setelah sempurna kalam. Lanjut. Wa ma'na tamamil kalami. Makna sempurna kalam itu apa? Nah, tadi udah sampaikan fi'il fa'il baru boleh datang, mubtada khabar baru boleh datang. Ini dia. Ayakhudhal fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu. Makna sempurna kalam adalah ayakhudhal fi'lu fa'ilahu. Fi'il mengambil fa'ilnya, fi'il fa'il dulu. Wal mubtada'u khabarahu, mubtada mengambil khabarnya, mubtada khabar dulu. Sudah datang kedua-duanya baru boleh datang hal. Itu makna sempurna kalam. Fal awwalu, yang pertama. Apa yang pertama yang dimaksud? Fi'il fa'il. Kasih tulis. Fal awwalu yaitu kasih tulis garis, yaitu ba'dal fi'li wal fa'il. Karena kadang orang kalau dia nggak fokus, yang pertama apa yang pertama ini? Oh tiba-tiba pertama ini. Tapi kalau dia tulis, walaupun nggak fokus, dia tetap bisa paham. Fal awwalu ka jami'il amthilatil mutaqaddimati, seperti semua contoh-contoh sebelumnya. Kalau antum melihat itu semua contoh-contoh sebelumnya di halaman sebelumnya, itu semuanya setelah fil fa'il. Ja'a Zaidun rakiban, fil fa'il kan? Kemudian mana lagi? Ja'a Zaidun yadhaku, fil fa'il bukan? Fil fa'il. Ja'a Zaidun indaka, ja'a Zaidun fid dari, fil fa'il semua. Kemudian fa kharaja minha khaifan, kharaja fil fa'il. Arsalnaka, arsalna fil fa'il. Laqitu Abdullah fil fa'il. Jadi semua contoh-contoh sebelumnya itu yang fil fa'il. Wa nahwu qawlihi ta'ala, wa nahwi qawlihi ta'ala, diataf ke jami'i, ka jami'i wa nahwi. Wa nahwi qawlihi ta'ala, dan contoh firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi marahan, janganlah engkau jalan di atas permukaan bumi dalam keadaan sombong. Ingat, Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong.
Marahan di sini hal, dan dia datang setelah fiil fa'il. Tamshi sudah ada fiil. Fiil apa itu dia? Mudhari. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya janganlah kamu berjalan. Takdirnya apa? Anta. Di atas permukaan bumi dalam keadaan sombong. Oke, perhatikan, fokus. Marahan hal. Sahibul halnya mana? Hah? Dhamir anta, barakallahu fiik. Tamam, Masya Allah. Apa tadi antum Afi jawabnya? Oke, dhamir anta. Janganlah kamu jalan di atas permukaan bumi dalam keadaan sombong. Famarahan halun. Ja'at ba'da an akhadhal fi'lu wa huwa tamshi fa'ilahu al-mustatira fihi. Perhatikan itu harakatnya. Famarahan halun ja'at ba'da an akhadhal fi'lu wa huwa tamshi fa'ilahu. Apa ya fa'ilahu? Fa'ila. Mas Aldi, apa ya fa'ila? Khobar mana? Kok fa'ila? Sejak kapan khobar mansub? Apa ya Rabnya Abdul Halim? Fa'ila itu namanya fa'il, oke. Tapi Arabnya apa? Apa Gio? Fa'ila, lihat mansub, cariin daerah mansub. Fa'il kan marfu, nggak usah antum sebut fa'il. Cari yang di daerah mansub. Apa? Alhi? Ahsan, maf'ul bih. Barakallahu fiik. Masya Allah. Oke. Ba'da an akhoda. Lihat, akhoda fi'il kan? Al-fi'lu. Fa'ilnya itu dari akhoda. Bahwa tamshi fa'ilahu. Maf'ul bih dari akhoda. Setelah fi'il mengambil fa'ilnya. Begitu. Oke, perhatikan. Famarahan halun. Marahan hal. Ja'at dia datang ba'da an akhadhal fi'lu wa huwa tamshi fa'ilahu. Setelah fi'il yaitu tamshi mengambil fa'ilnya yang tersembunyi di dalamnya yaitu dhamir mustatir takdirnya anta. Jadi maksudnya marahan dia hal datang setelah fi'il fa'il. Asani yang kedua yaitu apa? Yang kedua. Apa yang kedua? Mubtada khabar. Kasih tulis saja. Ba'dal mubtada'i wal khabari. Kaqaulika seperti perkataanmu Zaidun tajirun aminan. Zaid pedagang yang dalam keadaan terpercaya. Aminan dia hal. Lihat di sini datang setelah mubtada dan khobar. Mubtada dia mengambil khobarnya. Zaidun mubtada, Zaidun mubtada, tajirun khobar, baru datang aminan. Aminan hal. Sahibul halnya mana? Zaidun apa tajirun nih? Yang terpercaya Zaid apa pedagangnya? Zaidnya lah. Karena kan sahibul hal juga harus ma'rifah. Ingat, sahibul hal harus ma'rifah. Zaid ma'rifah karena di alam. Tajirun nakiroh. Oke. Wa huwal haqqu musaddiqan. Dan dia adalah hak sebagai pembenar. Sebagai pembenar. Oke, halnya mana? Musaddiqan, hal dia. Datang setelah mubtada dan khobar. Sahibul halnya mana? Huwa. Sahibul halnya apa? Huwa. Fakullun min aminan wa musaddiqan. Maka setiap dari aminan dan musaddiqan hal ja'at ba'da an akhadhal mubtada'u khabarahu, datang setelah mubtada mengambil khabarnya. Perhatikan dikasih stabilo ini. Tadi syarat yang kedua apa? Hal datang setelah sempurna kalam. Fi'il fa'il baru hal.
Mubtada khobar baru hal. Sekarang antum kasih tabilo ini menyelisih hukum asal. Waqad yataqaddamul halu ala khilafil asli. Imma jawazan nahwu rakiban ja'a Zaidun. Farakiban halun muqaddamun jawazan. Bidalili jawazi ta'khirihi 'ala al-asli. Fataqulu ja'a Zaidun rakiban. Wa imma wujuban wa dzalika idza kana laha sadrul kalami ka asma'il istifhami nahu kaifa ja'a Zaidun. Fa kaifa ismu istifhamin mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin 'alal hali muqaddamin. Ya, tapi di sini dia enggak ada alnya, berarti 'alal hali muqaddamun wujuban. Wa innama wajaba taqdimuhu fi hadzal mithali li'annahu ismu istifhami wa asma'ul istifhami laha sadrul kalami. Perhatikan nih, menyelisih hukum asal. Waqad yataqaddamul hal. Terkadang hal didepankan. Kan harusnya fi'il fa'il dulu baru hal. Ini terkadang hal paling pertama baru fi'il fa'il. Ala khilafil asli, menyelisih hukum asal. Imma jawazan, lihat di sini, entah didepankannya hal itu secara boleh, dan nanti ada juga wa imma wujuban, entah didepankannya hal secara wajib, berarti harus di depan. Yang pertama imma jawazan, entah secara boleh, jadi boleh di depan, boleh di belakang, di tempat asalnya. Boleh menyelisih hukum asal di depan, boleh di belakang pada tempat asalnya. Contoh, rakiban ja'a Zaidun, dalam keadaan mengendarai datang Zaid. Rakiban dia di sini hal, dia letakkan di depan, menyelisih hukum asal, nggak apa-apa. Dan ini termasuk yang jawazan. Farakiban halun muqaddamun jawazan, maka rakiban dia hal yang didepankan secara boleh. Dengan dalil jawazi ta'khirihi 'alal asli. Dengan dalil boleh mengakhirkannya kepada hukum asal. Jadi bisa engkau katakan ja'a Zaidun rakiban, maka di sini dia boleh rakiban ja'a Zaidun, boleh ja'a Zaidun rakiban. Jadi dia termasuk yang boleh. Yang kedua, wa imma wujuban, wajib. Jadi wajib di depan tuh halnya. Wajib di depan. Kapan? Wa dzalika idza kana laha sadrul kalami ka asma'il istifhami. Dan demikian itu apabila dia memiliki hak di depan. Sadrul kalam, hak di depan kalimat. Seperti apa yang memiliki hak di depan kalimat? Ka asma'il istifham, seperti kata-kata tanya. Kata tanya itu harus di depan. Di haknya wajib di depan kalam, di depan kalimat. Berarti kalau halnya berupa asma'ul istifham, maka dia wajib di depan. Karena asma'ul istifham memiliki hak di depan. Contoh, lihat di sini. Kaifa ja'a Zaidun, bagaimana datang Zaid? Ini kalau dalam i'rab kaifa hal. Tapi ingat, sekali lagi nggak usah antum pusingin ya. Karena ribet orang yang terlalu memikirkan yang bukan ranahnya. Capek itu otaknya. Kok bisa kaifa hal? Nggak usah antum pusingin, nanti ada. Sekarang yang cukup antum pahami, terkadang hal itu menyelisih hukum asal, udah. Kaifa ja'a Zaidun, bagaimana Zaid datang? Ini kaifa i'rabnya hal. Dan dia asmaul istifham kan? Kata tanya, maka wajib di depan. Karena kata tanya memiliki sadrul kalam, hak di depan kalam. Nggak boleh ja'a Zaidun kaifa. Harus kaifa ja'a Zaidun. Kalau kita bahasa Indonesia mah sah-sah aja, tapi bahasa Arab nggak bisa tuh. Ja'a Zaidun kaifa. Zaid datang bagaimana? Bisa aja kan? Bagaimana Zaid datang? Bisa aja.
Wa imma wujuban wa dhalika idza kana laha sadrul kalami ka asma'il istifham nahu kaifa jaa zaidun fa kaifa ismu istifham mabniun 'ala al-fathi, mabni di atas fathah, fi mahalli nasbin, pada kedudukan nasab, 'alal hal, dia sebagai hal, muqaddamun wujuban, didepankan secara wajib, wajib di depan. Wa inna ma wajaba taqdimuhu fi hadzal mithali, dan sesungguhnya wajib didepankannya pada contoh ini. Kenapa? Li'annahu ismu istifham, karena bosnya dia kata tanya. Kaifa kata tanya dia. Wa asmaul istifham laha sadrul kalami, dan kata-kata tanya dia memiliki hak di depan kalam, di depan kalimat, maka dia wajib di depan. Paham insyaallah ini? Pertama, hukum asal hal setelah sempurnanya kalam. Oke? Dan terkadang hal didepankan, entah dia secara boleh, entah secara wajib. Alhamdulillah. Sekarang syarat untuk sahibul hal. Syarat untuk sahibul hal. Dan ini cuma satu ya. Mana minta antum fokus sebentar, ini tanggung kan? Tanggung. Biar nanti kita masuk ke tamis. Setelah ini insyaallah istirahat 30 menit. Syarat sahibul hal. Perhatikan harokatnya. Wal aslu fi sahibil hali ayyakuna ma'rifatan. Kama ra'aita fil amsilatil mutaqaddimati. Wa qad yakunu nakiratan ala khilafil asli. Lakin bisyarti ayyujada musawwighun minal musawwighatil lati tujawizu maji'ahu nakiratan. Lihat, wal aslu fi sahibil hali ayyakuna ma'rifatan. Hukum asal pada sahibul hal, pemilik keadaan berupa ma'rifah. Hukum asal pada sahibul hal, pemilik keadaan berupa ma'rifah. Itu hukum asalnya. Kama ra'aita fil amtsilatil mutaqaddimati, sebagaimana entah kamu lihat pada contoh-contoh sebelumnya. Itu contoh sebelumnya itu sahibul halnya ma'rifah. Semuanya. Lihat, waqad yakunu nakiratan, dan terkadang berupa nakirah. Ala khilafil asli, menyelisih hukum asal. Lakin bisyarti, akan tapi dengan syarat. Yaitu apa? Ayyujada musawwighun, ada musawwigh. Minal musawwighat, dari musawwighat allati tujawizu maji'ahu nakiratan, yang membolehkan datangnya dalam keadaan nakirah. Di sini disebutkan ada 3 musawwigh. Ya, musawwigh itu alasan yang membolehkan ya, sebab yang membolehkan. Ya sama, tujawizu maji'ahu nakiratan, yang membolehkan datangnya dalam keadaan nakirah, itu musawwigh. Apa musawwigh? Tujawizu maji'ahu nakirah, itu musawwigh, yang membolehkan keadaannya dalam keadaan nakirah, yang membolehkan datangnya dalam keadaan nakirah. Itu musawwigh ya. Jadi kalau ada yang tanya apa musawwigh Ustaz? Musawwigh adalah, ada lagi, tujawizu maji'ahu nakirah, itu setelahnya sebagai tafsirnya ya, membolehkan datangnya dalam keadaan nakirah. Pertama, faminha an tataqaddamal halu ala sahibiha. Hal didepankan daripada pemilik hal. Hal didepankan daripada sahibul hal, itu musawwigh. Kalau halnya didepankan, sahibul halnya diakhirkan, maka sahibul halnya boleh nakirah. Ana ulangin, kalau halnya didepankan, berarti apa? Sahibul halnya di belakang kan? Maka sahibul halnya boleh nakirah. Lihat, ja'a rakiban rajul. Rakiban, dia sebagai apa? Hal. Di depan enggak? Depan. Sahibul halnya mana? Rajulun. Karena halnya di depan, sahibul halnya di belakang, rajulun, maka sahibul halnya boleh nakirah. Boleh, ja'a rakiban rajul. Farakiban halun min rajulun wa huwa nakiratun.
Rakiban hal dari rajulun dan dia nakirah rajulun. Wasughu dzalika taqaddumul hali alaihi. Dan musawwik hal itu, ya musawwik tadi antum udah tahu yang membolehkan datangnya dalam keadaan nakirah. Musawwiknya adalah didepankannya hal daripadanya. Taqaddumul hali alaihi, didepankannya hal daripadanya, daripada sahibul hal. Alaihi kembali sahibul hal. Itu yang pertama. Ketika hal didepankan daripada sahibul hal, maka sahibul hal boleh nakirah. Yang kedua, wa minha an tukhassasan nakiratu biwasfin. An tukhassasan nakiratu biwasfin, ya nakirah dikhususkan dengan sifat. Jadi kalau sahibul halnya nakirah tapi ada sifat setelahnya dikhususkan, maka boleh sahibul hal dalam keadaan nakirah. Lihat di sini. Jaa rajulun karimun, ada sifatnya. Rakiban. Halnya mana? Rakiban. Sahibul halnya mana? Rajulun. Kok boleh dia nakirah? Karena dia dikhususkan dengan sifat. Telah datang laki-laki yang mulia. Karena kan kalau kita katakan telah datang laki-laki, itu umum dia. Mencakup laki-laki yang mulia, laki-laki yang pelit, laki-laki yang tinggi, laki-laki yang bakhil, medit gitu kan. Tapi ketika datang sifat khusus dia, karimun. Itu maksud dikhususkan dengan sifat. Hanya laki-laki yang mulia yang datang dan dia dalam keadaan berkendara. Oke, yang kedua, berarti kalau nakirahnya disifatkan, maka boleh dia dalam keadaan nakirah. Farakiban halun min rajulun, maka rakiban hal dari rajulun wa huwa nakiratun. Wasughu dzalika takhsisuhu bil wasfi, dan musawwik hal itu adalah pengkhususannya dengan sifat. Jadi bisa. Karena dia dikhususkan dengan sifat, ya sifat itu mengkhususkan laki-laki yang mulia. Berarti keluar laki-laki yang pelit. Laki-laki yang pelit nggak datang nih, cuma yang mulia doang yang datang. Khusus. Yang ketiga, wa minha an tukhassasan nakiratu bi idafatin ila nakiratin ukhra. Dikhususkan nakirah dengan penyandaran kepada nakirah yang lain. Maka boleh sahibul hal sebagai nakirah kalau keadaan nakirahnya disandarkan kepada nakirah yang lain. Contoh, jaa gulamu rajulin rakiban. Rakiban apa i'rabnya? Hal. Sahibul halnya mana? Gulam. Nakirah atau ma'rifah sahibul halnya? Nakirah. Kok boleh? Karena dia juga disandarkan kepada nakirah. Telah datang anak kecil milik lelaki. Gulamu rajulin, telah datang anak kecil milik laki-laki dalam keadaan mengendarai, dalam keadaan berkendara. Paham sampai sini? Jadi dikhususkan nakirahnya dengan penyandaran kepada nakirah yang lain. Farakiban halun min gulamu, maka rakiban hal dari gulamu. Wa huwa nakiratun, gulamu nakirah ya. Dia enggak ma'rifah ya, karena disandarkannya kepada nakirah lagi. Berbeda halnya kalau gulamu disandarkan kepada ma'rifah, maka menjadi ma'rifah. Tapi karena dia disandarkannya kepada nakirah, maka dia tetap nakirah, tapi lebih khusus. Wasughu dzalika takhsisuhu bil idhafati, dan musawwik hal itu adalah pengkhususannya dengan idhofah kepada nakirah. Oke, perhatikan. Terakhir. Wa rubbama jaa sahibul hali nakiratan bila musawwigin. Wa hadza qalilun jiddan. Kasih stabilo itu. Wa rubbama, boleh jadi jaa sahibul hal, datang sahibul hal nakiratan dalam keadaan nakirah. Tapi bila musawwik, tanpa musawwik. Tadi kan apa? Harus ada musawwik. Tapi di sini kata Syekh, boleh jadi sahibul hal datang dalam keadaan nakirah tanpa musawwik. Tapi lihat ini, hadza qalilun jiddan. Ini sedikit sekali dalam percakapan orang Arab. Seperti sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman
dan salat di belakangnya kaum dalam keadaan berdiri. Lihat di sini qiyaman. Apa i'rabnya? Hal. Sahibul halnya siapa yang berdiri? Kaum. Kaum nakirah, enggak ada musawwik. Coba lihat, halnya enggak didepankan. Juga enggak disifatkan, kan? Yang kedua, dikhususkan nakirah dengan sifat. Juga tidak disandarkan kepada nakirah yang lain. Dan ini sedikit sekali dalam percakapan orang Arab. Datang dalam keadaan nakirah tanpa musawwik. Oke. Fa qiyaman halun min qaumun. Qiyaman hal dari kaum. Wa huwa nakiratun, dan dia nakirah. Walaysa lahu ayyu musawwigin. Enggak ada baginya musawwik apapun, enggak ada musawwik di situ. Wa hadza wa nahwuhu mimma sumi'a 'anil arabi yuhfadhu wa la yuqasu 'alaihi wallahu a'lam. Perhatikan ini. Terakhir, wa hadza, dan ini, wa nahwu, dan semisalnya, mimma sumi'a 'anil arab, dari hal-hal yang didengar dari orang Arab. Nakirah, sahibul hal yang nakirah tanpa musawwik dari hal-hal yang didengar dari orang Arab. Yuhfadhu, dihafal. Tidak boleh dikiaskan. Jadi terbatas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi hukum asalnya kalau nakirah harus ada musawwik. Adapun tanpa musawwik itu terbatas. Hanya dari percakapan orang Arab. Nggak boleh dikiaskan, disamakan dengan hal-hal yang lain. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.